Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman dan Pak Zainal. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menampilkan presentasi kami dengan judul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama saya Mentari Fatih Emma Rahmania sebagai moderator. Saya Devita Revanisi Putri sebagai penyaji. Saya Diana Vitasari sebagai penyaji. Dan saya Yonanda Sri Novia sebagai penyaji. Dan sekarang kami akan menampilkan judul kami dan mohon diperhatikan. Iya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terimalah salam dari kami kelompok Fatmawati. Hei, yang ada di sana, yang ada di sini. Lihatlah kami di sini untuk presentasi memberikanmu materi. Simaklah kami, gadit, janganlah berhenti, gadit. Tepat di depan kalian ada kelompok 5 yang siap sedia, semangat dan ceria. Dan untuk Pancasila sebagai paradigma pembangunan yang akan disampaikan oleh Yonanda Sri Novia. Jadi di sini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sebelum kita jauh untuk membahas Pancasila sebagai paradigma pembangunan, saya akan menjelaskan dulu definisi dari paradigma sendiri. Jadi mohon perhatiannya, paradigma atau paradigm dalam bahasa Inggris itu memiliki arti pola, model, dan tujuan. Tokoh yang pertama kali mengembangkan paradigma itu adalah Thomas Kuhn. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu pada suatu waktu tertentu akan didominasi oleh paradigma. Dan dalam perkembangannya sendiri, paradigma juga bisa diartikan sebagai tolak ukur, kerangka pikir, serta tujuan. Jadi kita akan tahu kalau bangsa kita itu paradigma pembangunannya itu adalah Pancasila. Karena kita telah meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang luhur dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi, oleh karena itu, Pancasila itu sebagai tujuan dan tolak ukur di setiap program pembangunan bangsa Indonesia. Itulah definisi dari paradigma sebagai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Selanjutnya definisi dari pembangunan nasional akan dijelaskan oleh Devita. Definisi dari pembangunan nasional sendiri yaitu pembangunan yang dalam bahasa Inggris development, yaitu adanya pembangunan, adanya pertumbuhan, perluasan yang bertalian dengan keadaan yang harus digali dan yang harus dibangun agar dicapai kemajuan bangsa yang akan datang. Makna-makna proses pembangunan nasional yaitu yang pertama dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya dilakukan secara terus-menerus dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Yang kedua, tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia harus mempunyai tanggung jawab untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia yang lebih baik. Kemudian hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Rani. Paradigma pembangunan. Yang pertama tadi oleh Yonada dijelaskan bahwa apa itu definisi paradigma. Dan yang poin ketiga ini yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sejak adanya Pancasila, sebenarnya kita harus setia dan setia selalu dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasar diri pada ontologi manusia sebagai subjek pendukung pokok negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia monopluris. Adapun unsur-unsur hakikatnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, susunan kodrat manusia terdiri dari jiwa dan raga. Dan yang kedua, sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. Yang ketiga yaitu kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan di berbagai bidang, yaitu pembangunan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan, serta kehidupan bangsa dan bernegara. Yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila memberikan dasar-dasar politik negara. Di dalam Pancasila tersusun secara sistematis, yaitu secara urut bahwa politik negara harus mendasar pada kerakyatan, yaitu sila keempat. Sedangkan mengenai pengembangan dan aktualisasi politik negara didasarkan pada moralitas berturut-turut moral ketuhanan, yaitu sila ke-1, moral kemanusiaan sila kedua, dan moral persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa dengan sila ketiga, serta aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dan kehidupan bersama, sila kelima. Dan yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang iptek. Dengan sila yang pertama memberikan dasar bagi kita bahwa dalam pengembangan iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud serta akibatnya, apakah dapat merugikan manusia ataupun menguntungkan di lingkungan sekitar. Dan sila yang kedua memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan iptek harus bersifat beradab. Dan yang ketiga, sila persatuan Indonesia, maka upaya pengembangan iptek harus mengutamakan kesejahteraan manusia. Dan yang sila keempat, mendasari perkembangan iptek secara demokratis. Artinya, kita harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, tetapi dengan cara menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta harus terbuka dengan masukan-masukan dari luar. Dan sila yang terakhir yaitu sila keadilan sosial menjadi dasar bagi kita bahwa pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Maksudnya, keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan diri manusia, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan makhluk lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk saingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada sila ke-1, yaitu ketuhanan, dan sila kedua, yaitu kemanusiaan. Sistem ekonomi akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan.
sistem ekonomi juga harus menghargai hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan makhluk Tuhan. Dan yang selanjutnya Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Aspek sosial budaya menjadi hal yang tak kalah penting. Karena apa? Pembangunan sosial budaya suatu bangsa harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dan selanjutnya akan dijelaskan pada Yayang. Selanjutnya adalah poinnya, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dan HAM, yaitu pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari praktik penyalahgunaan hukum. Artinya jangan sampai penegakan hukum itu mengalami jalan buntu disebabkan tersangkanya adalah orang yang memiliki kepentingannya. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma kehidupan beragama. Yang poin pertama yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan beragama dibuktikan pada sila pertama, yaitu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya akan keberadaan Tuhan. Poin kedua yaitu untuk menghindari terjadinya konflik di negara kita akibat perbedaan agama, pengembangan kehidupan beragama harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Poin yang ketiga, setiap negara memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya mengajarkan sikap saling menghargai serta hidup berdampingan secara damai dapat damai dengan pemeluk agama lain. Kita akan membahas yaitu pada uji kompetensi 5, yaitu soal yang pertama, mengapa rakyat harus turut terlibat dalam upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, karena pembangunan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu untuk menyukseskan pembangunan, seluruh rakyat harus mendukung setiap pembangunan dengan cara melaksanakan peraturan-peraturan dan kebijakan dari pemerintah. Pertanyaan yang kedua, aspek apa yang harus diperhatikan dalam pembangunan nasional? Yang pertama, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Yang kedua, pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus menghasilkan masyarakat yang maju, yang tetap berkepribadian kemanusiaan Indonesia. Yang keempat, pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Pertanyaan yang ketiga, mengapa globalisasi mampu membawa pengaruh positif bagi pembangunan nasional? Yaitu globalisasi membawa pengaruh besar dalam proses pembangunan di Indonesia atau di setiap negara. Globalisasi telah mengubah jarak negara menjadi sangat dekat sehingga berpengaruh terhadap hubungan internasional yang terjalin antara beberapa negara di Indonesia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita. Yang keempat, Jelaskan makna Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. jawabannya, pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Yang kelima, sebutkan cara mewujudkan kerukunan beragama. Jawabannya dengan menghargai perbedaan dengan cara toleransi antar agama. Contohnya, tidak mencampuri urusan agama lain, berdampingan dengan cara damai dengan pemeluk agama lain. Sebelumnya, kita dari kelompok 5 akan
menayangkan 2 video tentang dampak menyimpangnya paradigma sebagai pembangunan. Iya. Jadi di sini nanti kita akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menanggapi dari tayangan video dari kami. Di. Mana videonya? Ini dia teknisi kami. Mohon perhatian. Tolong diperhatikan tayangan video dari kelompok 5. Ini adalah berita video tawuran antar pelajar. Ini adalah aksi nyata tentang tawuran pelajar. Rekayasa. Rekayasa. Wes per. Demi rekayasa sinetron iki. Bawa gear, bawa rantai, bawa Oh, pengaruh yo. Pencitraan. Terus nih. Nah, itu adalah video dari penyimpangan nilai Pancasila. Untuk setiap kelompok silakan memberikan tanggapannya. oke, secara cepat waktunya. Ya. Tawuran pelajar itu sangat miris karena mengapa? Selain juga banyak pelajar yang terluka, juga menimbulkan kebencian masing-masing sekolah. Terus efeknya kepada orang lain juga memberi kemacetan di jalan-jalan, meresahkan para warga yang rumahnya takut kena dampak dari tawuran pelajar itu. Dan seharusnya polisi itu kalau saya lihat-lihat waktu tawuran itu cuma jaga pakai tameng itu, seharusnya ndang di apa itu langsung dibubarkan apa langsung ditangkapi satu-satu, seharusnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami akan membuka satu lagi dengan satu pernyataan lagi. Dua. Tiga. Pernyataan. Oke. Silakan Akbar. Saya mau menambahkan dari pernyataan Ijadirian tadi
Kalau menurut kami dari kelompok 7 itu gini, tawuran pelajar itu disebabkan bukan karena sebuah keinginan siswa itu sudah menjadi budaya dari sekolah, antar sekolah itu sudah menjadi budaya. Untuk menanggulanginya kalau menurut saya itu bisa dari sekolahnya. Dari sekolah sendiri itu sebenarnya harus bisa memberikan sosialisasi terhadap siswanya supaya tidak menjadi tawuran yang sudah menjamur, yang sudah membudaya antar sekolah tersebut. Dan lagi kesadaran seorang pelajar sendiri sangat dibutuhkan karena pelajar adalah kewajibannya belajar dan bukan tawuran tentunya. Dan untuk pelajar sendiri itu harusnya lebih paham lah apa tujuannya menjadi pelajar tersebut. Dan untuk sekolah saya tekankan lagi, untuk sekolah mohon murid-muridnya lebih disosialisasikan dan lebih diperhatikan supaya murid-muridnya itu tidak ke jalur yang salah dalam bersosialisasi dan pergaulannya. Untuk hal itu mungkin bisa mengurangi dampak dari tawuran tersebut. Mungkin kecil tapi itulah sebelah korban, dimulai dari yang kecil kemudian jadi yang lebih besar. Terima kasih. Dan satu lagi mungkin ada yang menanggapi. Ya, tadi sudah saya lihat ada 3. Saja. 2. Hanya 2. Oke, cukup. Sudah, tidak ada lagi, cukup. Dan selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan dengan 3 penanya. Kami persilakan. Silakan. Ya, Erlin. Saya Erlin Kasatia, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya mau bertanya. Di situ tadi kan dijelaskan aspek dari paradigma pembangunan nasional, dan di sini pada halaman 25 kan sudah diterangkan, yaitu aspeknya aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan. Kalau aspek politik, ekonomi, sosial budaya kan udah familiar udah banyak diperbincangkan. Tapi di sini saya masih belum paham tentang aspek pertahanan dan keamanan. Tolong dijelaskan dan kalau bisa diberi contoh. Ya, terima kasih. Pertanyaan kami tampung. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Mungkin dari kelompok 6. Kelompok 6 aku temu. Cukup satu aja kalau gitu karena waktunya tadi ya. Agak molor banyak. Tampilannya tadi terlalu banyak. Bapak cukup satu aja, nanti diberi kesempatan Mbak Yena. Selesai. Yang diserahkan oleh Dewi. Maksud dari aspek pertahanan dan keamanan itu, kalau pertahanan berarti kita menjadi benteng untuk negara kita dari efek negatif dari pengaruh luar dari negara lain yang bisa merongrong dalam pembangunan nasional di Indonesia. Kalau keamanan itu keamanan dari segala aspek. Contohnya kalau keamanan kita lebih memperketat sistem keamanan lingkungan. Sudah puas? Ya, paham. Say hey. Sekian sesi pertanyaan, sesi tanya jawab dari kami. Dan selanjutnya akan ditambahkan oleh Pak Zainal. Nah ini ya, Pak Zainal the killer. Oke, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah berusaha tampil dengan maksimal. Tadi tayangannya cukup banyak, sehingga ada sedikit molor waktu ya. Tadi tidak apa-apa, bahwa Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti menjadi pola pikir, menjadi dasar berpikir, kemudian dijadikan
Enggak. sumber inspirasi Apa? di dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Militer kita yang cukup besar dan kuat itu kalau tidak didasari pada nilai-nilai Pancasila sebagai paradigmanya, maka dikhawatirkan militer kita mengarah kepada hal-hal yang membahayakan terhadap keamanan dunia. Ketika negara api Pernah menyerang. Indonesia konfrontasi dengan Malaysia, pernah, dan hampir terjadi perang. Masing-masing sudah siap-siap dan bahkan torpedo sudah disiapkan oleh kapal selam Indonesia waktu itu. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu adanya pegangan dan pedoman di dalam mengembangkan semua aktivitas yang dilakukan, baik dalam bidang politik pemerintahan kita, dalam menjalankan roda kehidupan pemerintahan, dalam bidang mengembangkan ekonomi, dalam pengembangan kehidupan sosial keseharian, ya, interaksi antar warga negara, antar pemeluk agama, antar suku, ya, Nggak perlu. antar golongan-golongan yang majemuk di Indonesia, ya. Budayanya juga demikian dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Demikian tambahan dari kami. Silakan ditutup dengan penutupan yang baik dan dilanjutkan kelompok berikutnya. Terima kasih. Ya, saya kudu mundur aku. Dan sekarang ini kami akan menampilkan sebuah judul penutupan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya untuk kami kelompok 5. Lebih baik tak usah di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena dalam